this is could be my first ever time to make this kind of video, and this is confession video, and I made this because I wanna win a ticket from Cofelix. Ya, jadi convention ini ditujukan untuk MC kita Pak Bogam. Jadi mulainya, why do I choose Benci Jadi Cinta as my title. Jadi kenapa sih title kok kayak gini? Jadi actually I had two first impression. Jadi gue tuh kayak punya dua kali first impression, jadi bukan first lah ya, dua kali first impression gitulah sama Bogem. Kenapa bisa dua kali? Jadi kayak yang pertama kali tuh awal-awalnya tuh kayak misal gue cuman follow, ngelihat dia tuh kayak cuman di Twitter, kayak ada foto-foto shoot ngeliat dia, and I'm really think at that time like, ini orang-orang kenapa sih suka sama dia, kenapa sih, but he's so dia tuh biasa aja banget menurut gue at that time. Jadi dia tuh biasa banget, kenapa sih orang-orang tuh suka banget ya kan. We know that dia tuh famous banget tuh main Reply ya kan. Jadi kenapa sih orang-orang kok bisa langsung wow booming. Dan di situ tuh gue kan ya kayak nyari tahu gitulah, dan tahu ternyata dia anak Blossom Entertainment, ternyata adiknya Song Joong Ki. Dan di situ gue mikir kayak, wah ini sih kayaknya sih Song Joong Ki effect atau Blossom Entertainment effect. Jadi dia tuh bisa terkenal banget kayak gitu. Oh Miane Bokumshi, pada waktu itu gue mikir kayak gitu banget. Maafkan aku, tolong jangan bis aku kakak-kakak, karena itu benar-benar first impression dulu banget ke Bogem. Dan masih dengan my first impression, jadi kayaknya tuh dia tuh terkenal gara-gara agensinya, gara-gara Song Joong Ki yang lagi booming lah pokoknya kayak gitu. Dan masih tetap dengan first impressions kayak gitu, dan tahu dia ngadain fan meet di Indonesia bulan Januari lalu. Dan di situ tuh berhubung gue nge-follow promotornya, jadi ngeliat daily update-nya lah gitu, ada foto-fotonya dia yang di tukang sate lah pas udah nyampe di Indonesia, ada yang lagi megang durian lah, pokoknya ngeliat doang oh gitu. Dan tiketnya tuh ya rame banget ya, banyak banget yang mau nonton gitu, sampai ya ampun, gak heran lah kayaknya kalau misalnya sold out ini ya anak Blossom Entertainment ya, agensi Effect dan juga Effect masih benar-benar kayak gitu, sedangkan gue masih kayak ngotot he got nothing special, nggak ada yang, dia tuh biasa banget gitu buat gue kalau misalnya kita lihat. Cuman soalnya gue cuma lihat dari foto-fotonya dia di fanbase Twitter gitu yang nge-share. Dan pas fan meet ya nggak, no wonder lah kalau misalnya tiketnya sampai sold out kayak gitu ya, karena menurut gue ya dia terkenal lah, tapi gue masih belum, ya masih biasa aja lah gitu sama dia. Sampai gue ngomong ke teman sekelas yang K-drama addict gitu, kayak what special on Pak Bogam, apa sih kok orang-orang pada suka banget sama dia, kenapa ya gitu, masih kayak gitu. Dan ya time flies, jadi fan meetnya udah selesai, itu gue tetap bertahan dengan my first impressions towards him. Dan suatu ketika gue mau nonton drama ya, I'm not a really K-drama addict, jadi cuma nonton kayak yang sesuai sama genre gue gitu, kayak nonton yang sweet romance, comedy, cuman kayak gitu-gitu doang. Dan K-drama stok gue tuh udah habis, dan ternyata pas ngubek-ngubek lagi masih punya satu stok drama lagi. You know what? Satu stok dramanya lagi, yaitu Moonlight. Ya Moonlight itu kan dramanya Bogam sama Yujong ya. Jadi pertama itu gue tuh nggak nonton karena episode satunya itu, sebenarnya gue udah nonton episode satunya, cuman nggak ngelanjutin karena di situ tuh subtitlenya itu
loncat duluan sama daripada videonya gitu. Aduh males banget. Udah jadi tuh kayak masalah cuma satu episode doang, nggak sampai habis itu gue tonton. Ya masih biasa aja gitu sama Park Bo Gum ya, still with my first impressions, my stubborn opinion. Nah tapi daripada gue nggak ada kerjaan, nonton lah itu, lanjut lah, bodo amat episode satunya kayak gimana, gue langsung nonton episode 2. Ya ampun, nonton episode 2 sampai episodenya selesai itu drama, and I got a karma by Bogum. Itu bener-bener karma banget dari Bogum buat gue. Jailah. Jadi kayak abis nonton itu tuh gue fall in love banget, truly fall in love sebenarnya sama cast-nya, sama karakternya dia di drama itu. Dan ternyata he's so cute ya, jadi gue udah nemu sedikit gitu something special in him. Jadi dia tuh cute, kalau misalnya ngeliat dari karakternya lovable banget karakternya, pokoknya pokoknya dia di Moonlight tuh pokoknya lovable banget lah. Maafkan Bogor, maafkan aku. Nah jadi setelah itu, nah di sini my second first impression. Jadi first impression yang kedua gue towards Park Bo Gum dimulai. Dan di situ udahlah nyari-nyari, apa gue perlu ngebiasin dia nggak ya gitu, dia perlu masuk ke bias list gue nggak sih gitu. Gue nyari-nyari info tentang dia lah, tentang biodatanya gitu-gitu, udah nyari-nyari. Dan ini benar-benar ternyata lovable-nya dia tuh bukan di karakter drama doang, tapi real life-nya dia tuh lovable juga. Nyari-nyari ternyata dia orangnya religius ya. Selain itu orangnya care gitu, kayak peduli sama orang. Terus orangnya ramah banget, dan orang yang bilang ramah itu bukan kayak cuman 1-2 orang doang, dan rata-rata orang yang pernah kerja sama dia itu bilang dia itu ramah gitu. Sampai kemarin tuh mas talk Ihsan Akbar yang dia kan nge-MC-in Bogum yang di Fanmeet Indonesia kemarin, dia tuh sampai lagi diwawancara tentang artis-artis K-drama yang pernah dia MC-in, dan dia bilang maksudnya among all of the artists, jadi yang paling friendly itu Park Bo Gum gitu. Jadi tuh kayak dia tuh kayak ya ampun care banget. Dan bener, gue nge-stalk Twitternya yang Bo Gum itu, dia tuh kayak setiap abis fan meet itu selalu nge-mention promoter sama MC-nya, kayak buat even only say thanks gitu. Jadi kayak cuman say thanks, say goodbye kayak gitu, thanks for ya kayak gitulah pokoknya, jadi makasih gitu. Dan at the time he's really friendly. Jadi dia tuh kayak friendly, kayak bukan cuma dibuat-buat. Ngelihat acara-acara lain pun kayak dia ini friendly banget lah. Lihat music bank, ya ampun cocok banget sama Airin. Sekarang gue bukan tipe kayak K fans yang salty gitu. Pokoknya gak ngebolehin idol dating sama siapa, tapi ngeliat Bogum sama Airin itu bener-bener cocok banget gitu. Ya pokoknya habis itu nyari-nyari kayak video making filmnya Moonlight, nyari-nyari momen lah mereka, pokoknya Bogum tuh gimana sih pas filming gitu. Dan ya ampun, nemu satu video yang berharga banget, doi lagi joget bombastik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, pokoknya lah bombastik lah, dari Bogum lah, keren lah. Ya, pokoknya. Dan di situ tuh pokoknya udah first impression yang kedua, dan bener-bener fell in love sama Bogum, bener-bener ya. Dan bener dia tuh masuk dalam bias list untuk aktor, masuk bener-bener udah masuk bias list. Dan itu tuh bener-bener kayak karma banget. Nah jadi yang mau gue omongin lagi di sini tuh kayak everyone has the way that they can fall in love with somebody else. Jadi
itu tuh kalian tuh bisa ada banyak cara gitu buat ngebiasin orang, nggak kayak kita lihat langsung ih cakep ya, ih multi talent ya, nggak kayak gitu. Jadi kayak yang gue alamin ini bener-bener bukan rekayasa dan bener-bener gue alamin sendiri. Jadi bener-bener yang sama Bogem itu yang dari bener-bener biasa banget kayak ya apaan sih gitu sampai bener-bener udah ngelihat personalitinya dia, jadi bener-bener udah get into him banget, udah tahu tentang bukan cuman di dunia layar kaca tapi bener-bener udah tahu kayak misalnya ilah udah tahu pokoknya udah mengenali lah gitu. Jadi nggak bisa suka dari kayak gitu, jadi kayak kena karma gitu. Jadi kayak gitu juga bisa. Nah sampai at the time gue ngomong ke teman kampus gue yang itu, aduh gue bener-bener kena karma nih, gue naksir banget sama Bogem, ya ampun dan dia cuma bisa ketawa-ketawa doang. Pasti lo habis nonton drama yang mana digituin langsung tahu aja ya ampun. Jadi bener, tapi setelah Moonlight pun bukan gue cuman suka karakternya dia doang, tapi benar-benar suka personalitinya dia sebagai Pak Bogem, bukan saja cowok ya. Itu jadi cerita gue jadi cinta dapat karma dari Bogem lah, jadi sampai ngebiasin sampai sekarang. Ya emang baru ngebiasin dari Januari kemarin lah, baru lah Februari kali ya. Jadi harapan buat Bogem, pengennya sih pengen banget ngelihat dia tuh main musical kan, kayak acting skillnya tuh udah nggak boleh diraguin lagi lah pokoknya ya. Bukan Blossom Effect, bukan agensi Effect atau Songjik Effect ya. Jadi dia tuh bener-bener pure multi talented boy banget ya, pokoknya so amiable banget lah ya. Udah lanjut. Jadi dia actingnya tuh kan udah nggak diraguin lagi, suaranya juga mantep banget kalau nyanyi, bener-bener lah anak seni gitu banget. Nah jadi kayaknya kalau misalnya acting skillnya dia campur sama nyanyi satuan, mantep banget. Kayaknya tuh bener pengen lihat dia musical tuh kayak gimana gitu, kayaknya bener-bener. Pokoknya itulah harapannya kalau misalnya untuk drama-drama kedepannya, pasti yang drama yang dimainin sama dia tuh pasti bagus-bagus semua. Ya itulah, cuman pengen lihat dia di musical doang dan sering-sering datang ke Indonesia. Nah harapan buat Ko Felix, please Ko kasih aku tiket. Aku pengen lihat Pak Bogem, gak mau menyesal yang kedua kalinya gara-gara melewatkan fan meet. Udah menyesal gak nonton fan meet karena udah baru ngebiasin setelah fan meetnya dia. Please Ko kasih aku tiket, aku pengen lihat Bogem, apalagi Bogem sama Airi. Ya kok jangan biarkan aku menyesal untuk yang kedua kalinya. Ya pokoknya itulah cerita tentang karma, tentang menjadi cinta atau first impression yang punya ada dua first impression tentang Pak Bogem. Gimana gue ngebiasin Pak Bogem, karena biasanya gue ngebiasin orang kayak cuma lihat oh ganteng multi talented, oh dari idol dari grup itu kayak gitu. Ini bener-bener beda banget dan ini bener-bener asli cerita gue. Kalau nggak percaya bisa tanya temen gue. Oke, thanks for watching ya. Ini maaf banget videonya ala kadarnya karena nggak biasa bikin video kayak gini. Thank you. 고마워. 내 전부인 거죠, 내 사람인 거죠.